Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini boleh kembali sama-sama beribadah dan juga belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas dan renungkan pagi hari ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu yang kuat menanggung yang lemah. Jadi yang kuat menanggung yang lemah. Oleh sebab itu mari sebelum kita lebih jauh sama-sama belajar kebenaran firman, saya mengajak setiap kita membaca satu bagian. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan baca silih berganti, saya akan baca ayat 41, Bapak Ibu, saudara-saudariku, 42 sampai ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh merenungkan dan juga melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengangkat satu tema yang kuat menanggung yang lemah, tema ini bicara soal bagaimana kita sebagai manusia itu punya relasi satu dengan yang lain. Ketika saya menyiapkan tema pada pagi hari ini, saya teringat dengan pelajaran sosiologi ya. Dalam pelajaran itu ada satu kalimat yang mungkin kita semua kenal, yaitu manusia adalah makhluk apa? Makhluk sosial. Kalimat ini punya arti bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berelasi dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Akan tetapi pada hari ini manusia itu cenderung hidup dengan mencintai dirinya sendiri alias individualis. Dari sini kita bisa melihat akibat yang ditimbulkan. Ketika perkembangan zaman manusia mulai cinta diri sendiri, hidup sendiri, tidak memerlukan orang lain, kita bisa melihat dampak negatifnya. Di mana orang yang sekarang cenderung hidup sendiri, enggan melihat pergumulan orang lain. Dia akan tidak memiliki rasa membutuhkan orang lain. Dan dia tidak memiliki kepekaan ketika orang lain ada pergumulan, dia tidak punya kepekaan untuk membantu serta menolong orang lain. Dan ini sering terjadi tidak hanya di masyarakat luas, tetapi di dalam gereja Tuhan, di dalam relasi antar jemaat juga terjadi demikian. Ketika kita melihat ada saudara-saudari kita seiman, punya pergumulan, kita seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi, justru memalingkan muka kita, tidak menghiraukan dia. Bahkan kalau bisa, kita yang kuat makin hari harus makin kuat dengan cara apa?
ya macam-macam. Salah satunya adalah menindas yang lemah. Jadi bukan malah menolong yang lemah, tetapi justru menindas yang lemah. Karena itu tadi individualis dan terlalu cinta terhadap diri sendiri. Ketika saya menyiapkan tema hari ini, saya teringat dengan satu kisah nyata tentang pembulian yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Dalam kisah tersebut ada seorang remaja duduk di bangku SMP. Nah, sebut saja namanya ini Roni ya. Jadi Roni ini adalah anak yang lemah dalam berbagai hal. Salah satunya adalah fisik dan juga mental. Dia ini adalah orang yang suka minder, suka menyalahkan diri sendiri, merasa dirinya tidak mampu dan lain sebagainya. Ketika Roni bersekolah, dia rupanya sering dibully oleh teman-temannya. Dan pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-temannya suka mukuli dirinya. Lalu yang kedua, teman-temannya juga suka mengambil barang-barangnya. Entah itu makanan, minuman, alat tulis, uang, dan lain sebagainya. Bahkan ketika Roni punya satu barang berharga, yaitu barang elektronik, itu pun juga menjadi rusak akibat ulah teman-temannya. Nah, pada hari ini kita bisa melihat bahwa inilah kenyataan yang sedang dihadapi oleh Roni. Dan pada akhirnya dampaknya juga signifikan bagi pribadi Roni. Nah, pada suatu hari Roni ini punya teman yang lain bernama, ya sebut saja Jono ya. Nah, Jono ini punya karisma yang sangat luar biasa. Selain itu dia juga punya fisik yang lumayan. Nah, ketika Jono dengan spesifikasi demikian, pada suatu waktu dia menghampiri Roni yang sedang dibully. Nah, ketika kita melihat adegan atau momen ini, pikiran kita apa? Pikiran kita pasti si Jono ini akan menolong si Roni layaknya superhero. Tapi kalau kita lihat pada kenyataannya, ternyata apa yang kita pikir itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau realitanya. Justru Jono dengan spesifikasi yang demikian juga ikut apa? Membuli Roni yang lemah. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana orang yang kuat bukan justru menolong sesamanya yang lemah, tapi justru ikut menghabisi sesamanya yang lemah. Ketika saya baca-baca artikel mengenai pembulian, ada seorang peneliti pernah melakukan sebuah riset, baik itu di Amerika serta di Jepang, tentang kasus pembulian pada remaja. Nah, dari hasil riset yang ia lakukan, ia menyimpulkan bahwa remaja yang dibully itu banyak mengalami efek penderitaan yang signifikan. Seperti jatuhnya prestasi akademis, meningkatnya ketakutan atau kekhawatiran, hilangnya percaya diri, hilangnya relasi dengan teman-teman, hilangnya kehidupan sosialnya, bahkan dikatakan dalam kasus pembulian yang dilakukan, tak sedikit dari mereka yang pada akhirnya bunuh diri akibat apa? Akibat penderitaan dan juga sakit hati yang begitu hebat yang sudah ia terima dari teman-temannya. Dari sini kita bisa lihat betapa jahatnya dunia ini, betapa berdosanya dunia ini, tidak adilnya dunia ini terhadap orang lemah. Dari sini mungkin kita bisa bertanya-tanya, kenapa Kak Ones? Kenapa kejadian-kejadian seperti ini, ketidakadilan terhadap orang lemah, itu sering terjadi dalam hidup kita? Kenapa? Kalau kita baca dalam tulisan Paulus, yaitu di Roma pasal 3 ayat 23,
Paulus ngomong di sana demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa akibat dosa manusia itu sudah kehilangan dalam tanda petik citra Allah. Baik itu akal dan juga perasaannya. Akibat dosa itu manusia sulit membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kebaikan dan kejahatan hari ini menjadi relatif menurut pandangan kita masing-masing. Bagi orang yang jahat, apa yang dia lakukan itu adalah baik baginya. Adalah baik baginya. Tapi bagi kita yang melihat tindakannya adalah tindak kejahatan yang sudah dilakukannya. Nah, inilah dunia kita pada hari ini. Akibat dosa manusia tidak mempunyai hati dan empati terhadap orang lain yang membutuhkan. Inilah kenyataan hidup yang sangat keras dan tidak adil bagi orang-orang yang lemah. Entah itu lemah fisik atau dalam segala hal dia mengalami kelemahan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari masalah yang sudah ada ini kita bisa lihat bahwa tidak semua manusia rupanya benar-benar jahat karena dosa. Rupanya ada manusia yang karena dosa tetapi ia masih punya hati, punya empati terhadap sesamanya. Hal itu bisa kita lihat dalam teks yang sudah kita baca tadi, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Jika kita membaca dan melihat konteks naskah Alkitab yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa setelah Roh Kudus itu turun atas umatnya pada hari Pentakosta, Petrus dengan tuntunan Roh itu berkhotbah serta memberitakan Injil kepada siapa? Kepada banyak orang di Yerusalem. Nah, efek dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus itu sangat luar biasa. Di mana sekitar 3.000 orang lebih itu menjadi yakin dan juga memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus inilah satu-satunya juru selamat bagi mereka. Tidak ada jalan lain selain selain kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan. Nah, dari kebenaran firman yang disampaikan, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat pada bagian selanjutnya, rupanya dari sekian banyak orang, sebagian itu menetap di Yerusalem dan menjadi jemaat mula-mula. Jadi orang yang sudah mendengar khotbah Petrus, punya iman dan percaya kepada Yesus, sebagian tinggal di Yerusalem, membentuk komunitas, dan itulah gereja mula-mula pada waktu itu. Kalau kita lihat di dalam bagian berikutnya, bukti bahwa orang-orang yang sudah mendengar khotbah Petrus memiliki iman atau sungguh-sungguh yakin percaya pada Yesus sebagai Sang Juru Selamat, bisa kita lihat buktinya melalui 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, ketika orang sudah mendengar khotbah Petrus, dia betul-betul memiliki iman percaya kepada Yesus. Buktinya bisa kita lihat yang pertama, ia memberi diri dibaptis. Mari kita baca ayatnya yang ke-41. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, dari 1 ayat ini kita bisa melihat satu bukti
bahwa ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka memberi diri dibaptis. Kalau kita lihat pada bagian ini, baptisan adalah tanda atau meterai atau cap bahwa manusia yang semula jatuh dalam dosa, kini telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya sering ingatkan remaja saya di Nggura ketika katekisasi. Saya bilang sama mereka bahwa baptisan ikut sakramen perjamuan kudus bukan semata-mata program yang dibentuk untuk kita bisa menikmati semuanya itu tanpa ada makna di dalamnya. Ketika kamu pengen dibaptis, ketika kamu pengen ikut perjamuan kudus, kamu harus ikut kelas katekisasi lebih dahulu. Dan kelas ini pun juga bukan semata-mata syarat untuk kalian bisa melakukan dua sakramen ini. Kalau kita lihat dalam pelajaran eklesiologi, baptisan dan juga sakramen perjamuan itu adalah salah satu sarana kasih karunia Allah kepada diri kita manusia yang juga dianjurkan oleh Yesus Kristus untuk kita lakukan. Ketika kita percaya kepada Yesus mula-mula, kita itu dibaptis. Kita dibaptis. Baptisan adalah tanda bahwa kita betul-betul percaya kepada Yesus. Tapi bukan semata-mata tanda, melainkan juga mengingatkan kita bahwa kamu semula ini loh adalah manusia yang berdosa. Ketika kamu dibaptis, baptisan ini adalah tanda. Air adalah analogi dari darah Kristus yang telah menyucikan kamu dari dosa yang begitu pekat dalam dirimu. Dengan demikian, dengan kamu mengikuti baptisan, kamu bisa mengingat karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus. Sehingga ketika kamu sudah mengingat itu, kamu betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Setelah kamu mengucap syukur, kamu juga akan membagikan itu juga kepada orang lain. Yang artinya kita harus memberitakan Injil. Supaya orang lain juga menjadi sama seperti kita. Dibaptis karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Jadi inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di Yerusalem pada waktu itu. Ketika mereka mengaku dirinya percaya dan memiliki iman secara total kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa kita lihat. Bukti iman mereka percaya kepada Yesus bisa kita lihat pada poin yang kedua. Yaitu bertekun dalam pengajaran, persekutuan, sakramen, dan juga doa. Mari kita baca lagi ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa setelah orang yang percaya tadi dibaptis, apakah sudah selesai? Apakah mereka tidak perlu menumbuhkan iman percaya mereka? Tentu tidak demikian, sama halnya dengan kita. Kalau kita sudah dibaptis, ikut kelas katekisasi lalu dibaptis, jangan berhenti belajar firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan sajalah yang pada akhirnya membuat iman kita bertumbuh setiap hari. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di Yerusalem. Setelah mereka dibaptis, tidak semata-mata selesai. Mereka juga perlu supaya iman mereka hari demi hari boleh bertumbuh. Cara supaya iman mereka bisa bertumbuh gimana? Ya ikut pengajaran para rasul. Belajar kebenaran firman dari para rasul. Selain itu bentuk waktu-waktu khusus supaya mereka di dalamnya bisa bersekutu. Selain itu juga mereka sesekali waktu mengadakan sakramen perjamuan kudus. Lalu juga doa setiap hari.
Melalui beberapa komponen ini, pada akhirnya jemaat mula-mula di Yerusalem yang sudah diselamatkan dan dibaptis itu boleh memiliki iman yang bertumbuh hari demi hari. Dan ini yang harus kita lakukan juga sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Itu bukti yang kedua bahwa jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat mula-mula memiliki iman betul-betul percaya kepada Yesus. Lalu bukti yang ketiga bahwa mereka betul-betul percaya dan memiliki iman kepada Yesus bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-44 dan 45. Mari kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke. Bukti yang ketiga bahwa mereka punya iman betul-betul percaya kepada Yesus adalah saling menopang satu dengan yang lain. Atau saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Salah satu ciri manusia yang diubahkan oleh Kristus adalah ia mau menopang orang lain yang lemah dan juga membutuhkan. Dalam ayatnya yang sudah kita baca tadi, dijelaskan bahwa orang yang kuat, yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, yang sudah merasakan cinta kasih dari Yesus, itu gemar menopang dan juga menolong orang yang lemah. Ketika orang yang kuat tahu bahwa ada jemaat, ada sesamanya yang lemah, seperti tidak punya pekerjaan, sakit-sakitan, minim penghasilan, tidak ada pemasukan, dan pergumulan lain, konflik dan lain sebagainya. Mereka dengan kerinduan dan penuh kasih Kristus itu segera menolong dan menopang mereka yang lemah. Dan mereka menolong itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Salah satu contoh bisa kita lihat dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Ketika satu sama lain itu saling membutuhkan. Ada yang betul-betul tidak memiliki apa-apa di antara jemaat. Banyak orang pada waktu itu membagikan hartanya. Kalau kita lihat kronologinya, orang yang punya harta banyak pada waktu itu menjual sebagian hartanya. Setelah dijual, hasilnya itu dikasih ke gereja. Ini loh persembahan dari aku. Aku sudah menjual sebagian hartaku. Hasilnya aku persembahkan semua kepada gereja. Tinggal gereja sekarang punya peran untuk membagi-bagikannya, alias menolong mereka yang betul-betul membutuhkan pada waktu itu. Kalau di gereja kita, hal seperti ini dikenal dengan apa? Diakonia, ya. Kita pun juga ada persembahan diakonia. Jangan semata-mata kita berpikir persembahan diakonia tidak punya manfaat. Persembahan diakonia yang kita berikan tiap minggu betul-betul punya manfaat bagi anak-anak Tuhan. Yang kondisinya betul-betul lemah. Dan yang bisa menolong hanyalah kita, sesama jemaat yang mengerti kondisinya. Dan kita bisa menolong dia melalui siapa? Melalui gereja yang sudah Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Inilah ibadah yang sejati yang sudah kita laksanakan sampai hari ini. Dan inilah bukti nyata, bukti konkret bahwa orang itu sudah betul-betul percaya dan memiliki iman kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya mengeksegesis tema ayat pada pagi hari ini,
saya teringat dengan pengalaman yang pernah saya alami dulu ketika masih kuliah di sekolah tinggi teologi. Jadi ketika saya kuliah, ada satu mata kuliah yang tidak bisa saya pelajari dengan maksimal, yaitu bahasa Yunani. Ya, jadi bahasa Yunani ini betul-betul pelajaran yang sangat sulit bagi saya. Saya harus menghafal vocabulary, gramatikal, bahkan ketika Yunani 3 saya harus belajar diagram sintaks dan lain sebagainya. Dan itu sangat rumit bagi saya. Sehingga enggak heran kalau Kak Ones dulu ini ketika pelajaran Yunani suka remedial. Jadi suka remedial, dan remedialnya itu juga bukan remedial yang gratis. Sekalinya kita remedi, kita harus membayar cepek kepada kampus. Sedangkan ini saya alami berulang-ulang kali. Meskipun sudah belajar dengan giat, belajar sendiri, tetap saja tidak bisa nyantol. Dan ini salah satu kelemahan yang saya alami ketika saya belajar di sekolah tinggi teologi. Nah, ketika saya dalam kondisi yang lemah, tidak bisa belajar secara total tentang Yunani, ada seorang mahasiswa, BTW dia ini sudah bapak-bapak ya, dan mahasiswa ini adalah kakak tingkat saya yang hari ini melayani di GKT Sumbawa ya. Nah, pada waktu saya tidak bisa dan saya harus menjalani remedial, dia melihat saya, menghampiri saya dan berkata kepada saya, "Ones, kekuranganmu apa? Apa yang kamu tidak bisa ketika kamu belajar bahasa Yunani?" Sehingga ketika saya menjelaskan apa yang saya tidak bisa, maka dia mengajari saya dengan penuh kesabaran. Ketika dia sudah mengajari saya, bahkan ketika ada kuis, dia itu sering membangunkan saya pagi-pagi sebelum saat teduh. Jadi saat teduh itu waktunya pukul 4.45 pagi. Sebelum saat teduh dimulai, jadi jam 4 gitu ya. Dia membangunkan saya, lalu kita menghafal sama-sama vocabulary sebelum kuis masuk mata pelajaran Yunani. Nah, ketika saya melihat effortnya yang demikian dalam menolong saya, lantas terlintas dong dalam pikiran saya nanya kepada bapak ini, "Pak, kenapa sih kok," ini kan dia orang Jakarta ya, jadi saya biasanya ngomong gini, "Pak, lu kenapa mau bantu saya, Pak?" Gitu. Jadi saya ngomong gitu. Lantas dia menjawab, dan jawabannya betul-betul bikin saya speechless ya. Dia menjawab pertanyaan saya demikian, "Lawang kita ini loh adalah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita ini sudah diselamatkan. Kristus telah lebih dulu menolong kita keluar dari belenggu dosa. Kita yang sudah ditolong, masa iya membiarkan orang lain kesulitan dan kita tahu kita tidak mau menolong dia." Ketika dia menjawab pertanyaan saya dengan jawaban demikian, saya betul-betul speechless alias tidak bisa berkata-kata. Dan ya inilah yang saya rasakan ketika saya belajar di sekolah tinggi teologi. Ketika saya melihat teman-teman kelas yang lain begitu hebat, pintar dalam bahasa Yunani. Ketika ada satu momen di mana saya minta tolong diajari oleh satu orang. Satu orang ini ngomong kepada saya, "Nanti aku tak ngerjakan tugasku yang lain dulu. Kalau sudah selesai nanti aku bantu." Tapi pada kenyataannya sampai sekarang ya enggak dibantu gitu loh. Justru yang membantu adalah kakak tingkat gitu kan. Kakak tingkat yang beda kelas dengan saya. Ya walaupun selisihnya setahun tapi kan kita enggak masuk dalam pelajaran yang sama gitu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya.
Dan ini yang terjadi juga pada jemaat mula-mula di Yerusalem. Jemaat mula-mula di Yerusalem, orang-orang yang kuat di sana ibarat bapak atau kakak tingkat saya yang mengajarkan saya tentang Yunani. Dan orang-orang lemah dalam gereja mula-mula ibarat saya yang tidak bisa bahasa Yunani. Dan mereka di sana saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Dengan satu dasar karena Kristus telah lebih dahulu menolong mereka keluar dari belenggu dosa dan mereka menerima anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidup hari ini, kita yang bergereja di GKT Kanaan pada hari ini, bukankah hidup kita seharusnya seperti jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem? Bukankah kita seharusnya punya hidup yang demikian? Gereja hari ini sedang bergumul dalam tema yang kita bahas. Jika kita lihat, tak jarang beberapa umat Tuhan itu tahu masalah dari sesamanya, tetapi dengan sengaja ia memalingkan muka seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Dan inilah yang terjadi pada hari ini. Tindakan individualis cinta terhadap diri sendiri ini adalah tindakan yang tidak diharapkan Allah. Sejatinya ia ingin tindakan ini hilang. Dan yang kita lakukan adalah justru saling tolong-menolong, menolong orang lain yang lemah, dan kita yang sudah menerima anugerah Allah harus melakukan itu dalam hidup kita. Menopang orang lain yang lemah, yang membutuhkan pertolongan diri kita yang kuat. Jika kita lihat dalam kehidupan kita, rupanya kelemahan orang itu macam-macam, Bapak Ibu. Beraneka ragam, ada yang lemah secara fisik atau sakit. Ada yang lemah akibat kehilangan iman. Seperti jemaat yang ada di Roma. Nats yang sudah kita baca dalam petunjuk hidup baru tadi. Ada dua kubu di Roma. Yang satu orang-orang bukan berbahasa Yunani. Mereka punya iman yang sangat lemah. Tapi orang-orang Yunani yang punya iman benar percaya kepada Yesus. Melihat sesamanya hilang arah, imannya enggak karu-karuan, tidak ditolong. Bayangkan, padahal ada dalam satu atap, ada dalam satu gedung yang sama. Tidak mau menolong. Lalu ada juga manusia yang hilang arah atau tujuan dalam hidupnya. Ada yang punya masalah kemiskinan, konflik, entah itu dengan keluarga dan lain sebagainya. Ada yang kena masalah moral dan lain sebagainya. Jika diri kita yang diselamatkan sadar bahwa kita harus menolong mereka, tetapi kita enggan melakukannya, lantas siapa lagi yang mau menolong dan menopang diri mereka? Ibaratnya gini, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, secara enggak langsung ngomong sama kita, hei, kamu semua yang sudah tak selamatkan, tolong ya, ketika kamu hidup, kamu juga harus menolong orang lain, supaya melalui tindakanmu, aku ini bisa dilihat. Mereka juga bisa menerima dan percaya kepadaku seperti kamu dahulu. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita tidak mau bekerja bagi Tuhan dengan cara menopang, menolong orang yang lemah, lantas siapa lagi yang harus bekerja gitu loh. Lantas siapa lagi yang jadi tangan kanannya Tuhan kalau bukan kita. Tidak mungkin Tuhan pakai orang ateis. Tidak mungkin Tuhan pakai orang lain yang tidak percaya kepada Dia. Justru kita yang percaya kepada Dia inilah yang harus menolong sesama yang lemah dan juga membutuhkan. Saya ketika Kamis lalu dengan Pendeta Airin dan juga kawan-kawan datang ke wisuda, ya, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan waktu itu betul-betul memberkati saya. Dia ini adalah orang misi, ya, hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Dia menjelaskan bahwa di luar sana ada banyak anak
yang mengalami masalah fatherlessness, ya, alias tidak memiliki sosok ayah dalam kehidupannya, tidak pernah merasakan cinta kasih seorang ayah dalam hidupnya. Termasuk Timotius, seorang muridnya Paulus, anak didiknya Paulus juga mengalami masalah yang sama. Ketika kita tahu ada anak atau orang yang punya masalah demikian, bahkan dikatakan bahwa ketika mereka ingin mendapatkan cinta kasih dari seorang laki-laki atau ayah, justru yang mereka alami adalah tindakan buruk dan juga kekerasan. Lantas ketika kita tahu ada orang di luar sana punya masalah demikian, siapa yang bisa nolong mereka? Ayo, siapa yang bisa nolong mereka selain kalau bukan kita sendiri, siapa yang bisa nolong mereka? Tidak ada yang bisa nolong mereka. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini melalui kebenaran firman kita diingatkan sekali lagi. Kristus yang sudah rela datang untuk kita manusia berdosa, mati di atas kayu salib demi kita manusia yang berdosa. Kita menerima anugerah keselamatan dari Dia. Dia telah lebih dulu menolong setiap diri kita keluar dari belenggu dosa. Hendaklah kita juga bisa menolong orang lain yang lemah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Selain itu kita menolong mereka juga dengan tujuan memancarkan citra Allah kepada mereka. Supaya melalui hidup kita, aksi yang menolong menopang mereka, mereka bisa melihat Allah, mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus, diselamatkan oleh Yesus sama seperti kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak setiap kita membaca petunjuk hidup baru yang sudah kita baca tadi dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Pertanyaan terakhir untuk kita semua. Jangan kita pulang tidak bawa apa-apa. Pertanyaan ini renungkan dalam hati kita masing-masing. Maukah kita melakukan petunjuk hidup baru pada hari ini? Jawab dalam hati masing-masing. Amin.